butuh bantuan desain bahkan mungkin bisa memakai kita dibantu. Silakan Bu. Nah, terus kita perkenalkan. Nah, ini peran rumah BUMN. Peran rumah BUMN itu apa itu? Nah, ini peran rumah BUMN ada 5 peran. Sebenarnya di seluruh Indonesia itu ada rumah BUMN itu bukan dari satu aja, dari BUMN Pertamina, PLN, Bank BRI, Mandiri, ini juga. Nah, itu semuanya ada. Semuanya tujuannya sama, yaitu pengembangan UMKM. Satu, jadi kita itu bantu untuk pengembangan UMKM di wilayah setempat. Ya kalau kita ini memang wilayah itu sampai selatan, cuma memang kalau kita wilayah semua kuat juga ya, mereka kita mencoba juga akomodasinya mungkin berat juga ya, gitu. Nah, mungkin hanya sekitar Kabupaten Tangerang aja. Tapi juga pernah ada dari Cirebon datang ke sini dari komunitas itu, pusat inkubator komunitas usaha gitu ya. Pokoknya kebanyakan orangnya perempuan dulu, kayak ini ya masalah. Nah itu terus setelah itu ada BSD-nya, maksudnya BSD-nya itu tempat kumpulnya anak muda yang punya ide-ide, itu bisa diajak ke sini. Kita belajar bareng, dia menjadikan nah ini BSD milenial ini maksudnya bila mana nanti ibu punya anak apa namanya anak ini kalau anak sendiri itu atau punya apa namanya bestseller, nah itu bisa diajak sini, kita bantu untuk wawasannya supaya bisa bantu jualan secara online ya, secara milenial. Nah itu bisa di sini gratis kok, nggak ada, kita nggak ada biaya lah, semuanya gratis. Nah kemudian juga ada co-working space. Nah memang co-working space ini belum sih ya, cuma ada co-working space-nya khusus untuk main internet ya, main. Kalau di sini co-working space-nya ya hanya duduk sambil ada berselancar di internet, bisa kita belajar. Di sini juga nanti ada buku-buku, juga buku-buku tentang ada Google Adsense, kita ada juga apa namanya tentang marketplace ya, cara-cara tempat itu ya, itu bisa nanti ibu baca cara buku atau cara online. Di sini ada internet gratis kan gitu. Itu nanti kayak kita bisa dari bantu, misalkan mau bikin legalitas yang paling gampang ya kita bisa tuh kayak NIB gitu kan, di WK kita bisa pakai oss.go.id ya, .go.id. Nah itu bisa kita bantu nanti kalau memang mau bikin legalitas ini, orang belum punya legalitas belum. Nah itu bisa dibantu gratis kok. Nah kebanyakan orang apa namanya tahunya pembuatan itu hanya di kecamatan kan, dari desa gitu kan, ada surat tembusannya ke kecamatan itu kan lumayan ya, biasanya sih ada di administrasi itu. Nah mereka nggak pernah bilang kalau ada online-nya bu. Ada online ini memang sebenarnya udah lama nih, udah ada 2 tahun ya, 2 tahun untuk pendaftaran membuat legalitas awal hidup usaha sama izin usaha mikro kecil. Nah itu salah satu pegangan buat usaha ibu bapak. Jadi salah satu singkatnya itu NIB itu kan SIM-nya ibu, SIM usaha. BWK itu STNK-nya. Jadi untuk kendaraannya itu ya STNK-nya itu BWK, izin usahanya. Sekarang salonnya pilih nanti ada logo, ada apa barcode logo tanda tangan dari direktur jenderalnya. Nah itu aman, walaupun disket, memang benar datanya nyampe ke sana. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Prosesnya gampang, kali lama 1 jam. Kalau hilang pendapatnya apa? Kasusnya gimana? Efeknya? Pakai itu. Tahunya deh, udah pernah dibikinin. Idenya. Cuman kehapus. Oh hapus ya. Bikin lagi baru bisa kan? Bikin baru bisa nanti apa namanya ada kehilangan juga sih ya, kehilangan kalau nggak apa namanya perubahan data aja. Nah perubahan data itu bisa. Ya salah bro, banyak masalah dalam dulu. Baru yang datang nih baru segini bro, yang berhalangan. Tapi sampai jalan sih ya. Konstruksinya bagi konstruksi ya terus. Nah terus ada namanya co-working space ya. Co-working space itu tadi tempat buat apa ya kayak kafe lah ya, kayak kafe nongkrong itu. Nah itu belum maksimal sih, belum kita buat ya. Tapi dalam waktu itu mudah-mudahan akan dibuatkan. Kalau yang sudah dipilotin pertama itu di Telkom itu ada di Halaman itu co-working space. Nah terus ada lagi informasi tentang bencana nih. Nah informasi tentang bencana ini ada yang kedua, yaitu dari Yayasan BUMN. Nah nanti kalau ibu bapak misalkan lokasinya daerahnya ada kena bencana yang apa ya, ada bencana banjir misalnya itu, nah itu nanti
impor ke kami akan impor ke yayasan BUMN. Nah, yayasan BUMN itu yang memang apa namanya kerjanya mereka itu. Jadi mereka itu program kerjanya membantu untuk salah satu dari bagi bencana. Nah, nanti kita tinggal koordinasi dengan mereka, kita juga ikut hadir di situ. Nanti mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa ada bantuan juga. Ya, nah, terus ada penyaluran ini, penyaluran PK atau PNL-nya akses kemodalan intinya. Tapi ini kan bukan kurs ya. Kita itu dana salur dari CSA, cuma datanya memang pinjamannya dengan minimum kur malah. Kur itu kan setahun 5%, kalau kita itu hanya 3%. Cuma benarnya itu 2 tahun. Jadi 2 tahun dengan total bunga ya, itu berarti kita berbasis aktif biasa ya. Itu sekitar 6%, jadi total semua kalau dipersenkan. Jadi sangat kecil banget tuh. Pinjamnya memang belum kita, cuma ada tabungannya, amat tabungannya. Kembali selain lagi nih ya, berapa bersama. Nah itu nanti fungsinya apa? Manfaatnya itu setelah jadi mitra binaan dan itu nanti akan pengembangan ke tim CDC. CDC itu yaitu timnya Depok yang untuk akses pemodalan. Akses pemodalan itu dari tim CDC dari Development Center. Nah nanti dikasih pengetahuan wawasan tentang KM supaya naik kelas, gitu kan. Jadi pengen sih sampai ke global, jadi naik itu sampai bisa ekspor. Pengen seperti itu sih ya. Tapi ya tergantung juga dari UKM-nya juga bersamanya ya. Nah, terus juga dibantu untuk legalitas yang seperti haki kan tidak ada susah tuh. Nah kalau tidak jadi kematian itu bakal dibantu hakinya. Kalau ibu punya mereka sendiri, besok kan kita ke next ini misalnya besok makanya kita klik muncul seperti ini. Nah nanti muncul nama produknya yang dijual kan ini, ibu pilih dulu semua item, semua produk. Kalau bisa ya pakai aplikasi gitu. Jadi masukin ada jualnya, diskusinya ada stoknya, itu tinggal klik aja nih tambahan gitu. Terus ada modalnya, diambil juga. Nah ini penjualannya, pakai bisa sama lain. Ada satu pembayaran nih, ini pembayaran menggunakan diangkut pakai aplikasi Pay. Ini kan bukan aplikasinya, tapi harus download dulu aplikasi Pay-nya, daftar sampai dengan 100%, profil di datanya. Nah itu harus lengkap di toko, uangnya itu pakai apa? Karena nanti kan mereka transfer uangnya ke rekening ibu. Jadi memang seperti bank persyaratannya. Banyak banget dari foto selfie, KTP kena KTP, tapi aman kok. Katanya aman, itu pinjaman penipuannya. Ya, nah ini ada pembayaran tunainya. Nah ini pakai aplikasi pembayaran tunai, dengan aplikasi GRM. Ini aplikasi dengan punya sendiri tunai. Ini tinggal klik bayar, totalnya 54 nih belanja tentang. Saya gunakan nih pakai Iware. Nah ini Iware untuk sistem. Ini apa aja bisa mau pakai. Ada juga mereka pos ya maksudnya? Ada macam-macam lah pokoknya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Jadi tinggal kalau mau dipraktekkan silakan. Tinggal mau nanya saya boleh. Yang bagus apa gitu rekomendasinya buat aplikasi itu. Nah nanti tinggal kita cetak. Nah ini kita bisa kirim juga lewat PA. Pelanggan yang sudah kenal nih. Mungkin sudah sering belanja ke tempat ibu. Nah, ini bisa digunakan untuk yang pelanggan sekian ibu nih. Nggak usah pakai yang kertas juga gitu. Jadi kita bisa kirim lewat PA gitu. Kita bisa kirim PA, tinggal pilih, kita share, terus kita kasih bentuknya seperti ini PDF ya. Ada dua PDF atau enggak JPG, ada image, foto enggak. Nah ini hasilnya. Nah ini contohnya masih itu manual nih, kayak kalkulator seperti ini. Nah ini laporannya tuh. Nah ini laporannya, singkat di laporannya ya. Nah ini salah satu yang sudah di-download laporannya. Nah ini laporan keuntungan harian, mingguan dan bulanan. Ini cepat nggak ya? Karena udah mau saya dulu. Nah ini kotak paling manis nih laporannya. Semua udah tersedia tuh. Walaupun simple tapi produk yang main aplikasinya. Juga bisa ditambahkan ini saya nih. Di foto rumah. Nah ini aplikasi kiranya tuh, tadi aplikasi rumahnya sudah ya.
Nah ini pembayaran, platform pembayaran melalui aplikasi ya. Lebih cepat, juga aman. Apalagi lagi masa pandemi ya. Dulu kalau yang kita memang diajukan ya. Kalau sekarang yang ada dia ya. Ya. Tidak itu pembayaran non-tunai bisnisnya. Jadi aplikasi ini sebenarnya kamu bukan aplikasi dari Bonum itu. Kalau sudah aktif kiranya bisa kita aktifkan Bonum pembayaran non-tunainya. Jadi ada orang beli, nanti ibu jangan aktif kayak di situ tuh. Itu kan pakai dia tuh ada di tas itu. Nah orang bayar mau pakai OVO, pakai Dana, link aja itu bisa. Itu. Jadi fungsinya lebih efisiensi, lebih cepat lah buat transaksinya gitu. Karena nanti kalau pencairan dananya itu biasanya paling lama 24 jam. Jadi itu menarik nih paling lama 24 jam seharian baru masuk jalannya ke rekening masing-masing ya. Itu. Jadi seperti ini temannya bisa link aja sampai cek uang gitu. Nah ini verifikasi datanya agak rumit memang nih untuk aplikasi Kiren. Jadi setelah berhasil download terus daftar, daftar itu mau pakai email atau mau pakai nomor handphone bisa. Nanti kalau ada perlu juga ya kalau bisa juga, nah itu buat nilai plus kita kan. Nah terus nanti setelah daftar selesai nanti masuk ke profile ke pemilik. Nah nanti ada ini profil pemilik ini ada isinya lagi seperti ini datanya, ada KTP masukin, terus alamatnya, nanti ada foto selfie juga, nah itu terus ada foto samping foto, nah itu harus di-upload. Nah kalau udah 100%, nanti kan fotonya diverifikasi selama maksimal 5 hari dong salah. Nah nanti kita bantu supaya lebih cepat lagi, lebih dari 5 hari ya, bukan lebih deh, lebih cepat, mungkin bisa 2 hari lah, 2 hari prosesnya kita bantu. Nah nanti baru bisa ada penarikan pendapatan. Kalau belum aktif kita nggak bisa narik itu, dananya masuk, tapi kita bisa ambil kan itu Pak. Jadi kita harus 100% dulu datanya gitu. Nah nanti di Shopee juga ada sebenarnya untuk cashlessnya, itu Shopee Pay. Jadi cuma terserah kalau mau pakai ya. Kalau aplikasi Bonum mau ada tambahan yang non tunainya maaf, nah itu bisa pakai ini aplikasi Kiren. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Sampai di sini. Kemudian itu nomor handphone. Nomor handphone saya, kalau nomor ini ada di grup itu nomor handphone saya. Nomor handphone saya atau nomor Mas Arif boleh. Nah ini penarikan ini, penarikan dana yang ada di saldo Kirennya. Nah ini manfaatnya kalau udah ya. Sekarang kita perkenalan lagi aplikasi tadi. Nah ini tadi UMKM itu pasar digital UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN untuk dapat memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Jadi pada penjualannya itu mereka itu punya pasar sendiri, pasarnya BUMN ya ini aplikasinya tadi UMKM. Nah pasti kali ini sudah semua sih, BUMN udah juga diwajibkan untuk belajar di sini gitu. Saya kami sih di Bonum juga ada stok juga, dia terhubung juga sama Bonum. Nanti ibu misalkan ada penjualan, dia bisa terhubung juga dengan marketplace itu yang reguler ya, seperti Shopee, seperti Balapan, Lazada, terus apalagi Bilibili. Nah itu sudah 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 terhubung lah dengan satu dashboard. Nanti dashboardnya cuma satu punyanya tadi UMKM. Nah tapi kita bisa melihat ada notifikasi kemudian di marketplace nih misalkan, tapi itu yang untuk saat ini masih dibayar kalau yang itu. Jadi kita yang gratiskan hanya yang web store-nya aja. Web store-nya gratis, kita bisa share ke sosmed, WA, ke Instagram atau Telegram, kita bisa kirim ke teman-teman. Nah itu buat jualan produk kita secara webnya kasih gratis gitu. Tapi kalau untuk yang marketplace-nya memang masih berbayar. Jadi mohon maaf, ini kalau misalnya pengen terang juga yang berbayar nih, soalnya berat ya saya. Ini lanjut ya. Nah ini keuntungannya
Nah ini pembeli juga satu link, dia sebagai pembeli atau sebagai penjual, jadi satu link. Cuma kan pada akses untuk masuk ke si penjual beda lagi kan gitu. Nah itu nanti mereka bisa ini nih untuk banyak register, tapi saya lihat banyak yang ajak juga ada yang pressure makanan masuk ke pressure gitu. Nah itu kurang bagusnya tuh karena banyak yang tahu kayak di semuanya yang masuk ini ya lihat dulu kategorinya apa gitu. Nah ini banyak masalah kayak pusatnya. Nah ini benar-benar ini kode keterangan yang kita minta ya untuk diisi. Nanti kalau untuk aplikasi Womo bisa difoto bisa difoto. Nanti aja kayak nah ini untuk Womo kode keterangan beda sendiri. Yang ini beda sendiri, yang ini ada D001 nya ada tambahan. Ya, kalau ibu tapi ya udah download ya sebenarnya. Yang download udah ya, tidak belum. Tidak, belum ini. Ada juga ya, belum coba ya. Udah. Baca belum. Cuma dia kadang-kadang suka ini kalau di jaringan dia harus itu jaringannya kuat. Jadi kalau jaringannya lemah, kemungkinan muter-muter terus. Nggak selesai 2 hari bisa. 2 hari 3 hari selesai kan. Ntar laporannya untuk saya bantu. Gitu ya. Nah, ini membantu aplikasi digital ya buat itu biar lebih melek digital lagi, juga efisiensi laporannya, pembayarannya, gitu kan. Ini gratis, jadi apa salahnya kalau nanti coba kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak coba mulai, kita tambahkan kontennya, kita nggak tahu ya hasilnya seperti apa gitu kan. Nanti kita semuanya pengennya maju ya, semua kalian pasti pengennya kan maju. Ya salah satunya ikuti perkembangan juga gitu. Yang offline kenapa udah ditambahkan juga sebenarnya gitu. Saya itu lebih banyak gitu kan. Ibaratnya kita mancing dengan kayu, dengan kita menggunakan jari gitu kan. Yang dapatnya banyak. Kalau kayu ini satu, tunggu lagi, mati lagi. Cuma kalau kayu banyak belum bisa juga sih. Cuma lumayan, kerjanya capek. Di Wono juga banyak lomba-lombanya Bu. Ah iya, yang salah satunya belajar ini aplikasi Wono. Waktu itu kita ada lomba, ada rewardnya. Yang apa sih? Dapat alat printer Bluetooth-nya 250.000, hampir juga dia 21 ya? 21 ya? 21? Ini lupa ini, karena mungkin berapa besar gitu. Berarti kapan bis? Ya, jadi dalam 2 itu ada Blue Apple, dapatnya 500, nanti juara 3 itu 350, tapi semua dapat printer Bluetooth gratis. Dan gak tahu juga nanti, kemarin juga ada lomba lagi ya, tapi Pak kita ikutnya, itu kan video lagi, dapat 5 juta kalau jadi dari transaksi terbanyak selama 3 bulan. Nah nanti dicek seluruh Indonesia kalau menang dapat 5 juta lumayan tuh. Buat ya iseng-iseng orang cuma tinggal dipakai doang kan, itu dapat 5 juta lumayan. Karena emang kita terus fokus untuk menggunakan di aplikasi supaya kita itu benar-benar terbantu merasakan adanya aplikasi yang dibuat oleh Telkom Media. Nah itu salah satunya aplikasinya Womo dan PDM. Memang yang paling banyak memang Womo ini yang lagi disorot itu. Mungkin yang itu udah lama pilihnya. Tapi dengan adanya aplikasi-aplikasinya, akhirnya kita menemukan aplikasi-aplikasinya ini karena menemukan kan transaksi pembayarannya secara mudah gitu. Nah kalau pagi ini baru, pagi ini memang pada pasarnya BUMN baru dibuat sekitar tahun 2019 ya, 2019 akhir. Jadi ini baru diluncurkan oleh Bakti, sama MOU sama Menteri BUMN. Ya ini udah resmi untuk belanja BUMN kalau sini. Jadi ini makanya kalau mau nambahkan iseng-iseng aja nggak apa. Atau buat penjualan juga buat teman-teman mau coba nih pakai webstore kayak marketplace sendiri dulu bisa dicoba. Kan kalau mau kita kasih tahu saya yang persen coba, tapi aja ini cuma malu ya. Kita tahu. Iya, itu aja kali ya dari saya ya. Nanti kita lanjut acara selanjutnya dari Shopee Food ya. Ini pesertanya banyak banget yang datang ya. Mohon maaf ya Pak ya. Tapi yang di daftar hadir itu masih dilatih Pak ya.
lanjut aja. Saya tutup dari saya acara sosialisasi visual aplikasi Intekom. Saya tutup. Terima kasih. Kita lanjut untuk tim Shopee untuk menjadi partner Shopee Food ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sambil duduk aja santai ya. Ya tadi tegang banget sama Pak Imawan. Ini pokoknya tiap kalau nanti pertanyaan tentang Pak Imawan juga boleh nanti sampaikan lagi di pada saat sesi Shopee Pay. Sambil mungkin kita perkenalan dulu ya. Ya, jadi terima kasih Pak Imawan dan tim atas waktunya sudah diperkenalkan dari Shopee Food untuk bisa hadir di sini. Membuka kelas lah ya buat sosialisasi dan sharing juga. Di sini mungkin ibu-ibu udah pernah kenal tentang Shopee ya. Udah pernah belajar? Oh udah ya. Oke, karena memang segmen kita banyak kan malah dari ibu-ibu ini ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ben Harwi Chandra, bisa dipanggil Hardo. Di belakang sana saya ditemani oleh Ahmad sama Dwi. Beliau teman-teman dari Shopee Food untuk yang area di Tangerang dan di atas Binanya. Jadi kami timnya dibagi untuk area-area. Jadi kami memang berkeliling untuk berkomitmen untuk mensosialisasikan nih ke komunitas-komunitas termasuk ada rumah kreatif BUMN terkait UMKM-UMKM yang mungkin pengen mengenal tentang Shopee Food atau kita ajak kolaborasi bersama untuk di aplikasi Shopee Food sendiri. Nah, untuk Shopee Food sendiri ini seperti yang kita tahu memang aplikasinya kita gabung dengan aplikasi Shopee atau BBB. Jadi untuk Shopee sendiri ini memang awalnya kita launching beberapa tahun yang lalu itu untuk e-commerce-nya. Jadi buat belanja online. Nah, untuk online ini sendiri karena konsumennya sudah terbiasa mengenal tentang belanja online, kita mulai melakukan explore lagi pengembangan melalui digitalisasinya. Salah satunya kita ada juga pembayaran yang menggunakan Shopee Pay. Mungkin di sini ibu-ibu juga ada pernah gunakan Shopee Pay ya, kalau pada saat belanja Shopee, bagi ongkir gitu ya. Nah, untuk Shopee sendiri produk-produknya sebenarnya ada di marketplace, ada Shopee Mall, ada digital produk. Nah ini mungkin dari semua marketplace untuk yang di Shopee produk-produknya ini, ibu-ibu juga sudah pernah kita beberapa kali ikut kelas juga di Shopee e-commerce di sini dengan teman-teman NKB. Kita beberapa partnya ada bagian-bagiannya. Jadi contoh kalau misalkan di sini ada marketplace, nah kami sendiri ada di Shopee Food sama Shopee Pay-nya. Nah, Shopee Pay sendiri ini sebenarnya kita juga bisa menawarkan kolaborasi dalam bentuk QRIS-nya. QRIS ini sekarang ini kan sudah mulai mengarah ke pembayaran digital ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan di sini ibu-ibu ada yang punya usaha di kantin atau di outlet fisik atau semua home industry. Home industry ya. Oh, ada yang terima makan di tempat nggak? Ada ya. Di mana biasanya? Kayak di lokasinya? Di pinggir jalan gitu atau ada lokasi khusus kantin gitu tuh? Kebanyakan? Di jalan gitu ya? Oke, nah paling nggak kan ada konsumen-konsumen yang saat ini menerima makan di tempat ya. Nah, sekarang kita riset juga dalam beberapa tahun, apalagi kena pandemi gitu ya, kita mulai mengedukasi kembali mengenai digital cashless ini. Jadi pembayaran non tunai. Jadi kalau misalkan Shopee Pay sendiri ini uang elektroniknya kita, tapi dari sisi ibu-ibu sekalian sebagai merchant nantinya akan tetap terima uang melalui transferan rekening gitu. Nah, cara mengeceknya gimana? Jadi kalau di kita ini ada aplikasi yang bisa buka di handphone.
Jadi di luar aplikasi Shopee-nya ya. Jadi kalau ibu-ibu biasa belanja sebagai konsumen itu kan namanya Shopee e-commerce-nya. Tapi kalau untuk partnernya yang udah bekerja sama, ini namanya Shopee Partner App. Jadi aplikasi Shopee Partner App ini ibu-ibu juga bisa cek di handphonenya, di smartphone-nya, itu di Play Store ya. Itu ketiknya Shopee Partner. Nah ini tujuannya buat mengecek nanti transaksi-transaksi yang ada di orderannya Shopee Food maupun Shopee Pay-nya ibu-ibu nih sebagai pengusaha-pengusahanya. Jadi kalau di sini contohnya keuntungan-keuntungannya ini adalah kita bisa ngecek saldo merchant, saldo usahanya ibu-ibu sebagai Shopee Pay dan Shopee Food. Kemudian ada juga pantauan dashboardnya nih. Jadi sebenarnya kalau tadi dijelaskan oleh RKB dari teman-teman Pak Himawan, itu juga bisa saling melengkapi. Jadi kalau yang tadinya ada aplikasi untuk yang POS kasirnya, tapi kalau ini untuk pengecekan sebagai penerima uang digitalnya ataupun orderan online gitu. Nah ini tampilan logonya Shopee Partner ibu. Kalau misalkan bisa sambil juga dicek ya nanti pada saat sudah mendaftar. Ini kita lanjut dulu. Nah masuk ke Shopee Food nih ibu. Di sini ada yang sudah sering pesan Shopee Food? Udah ya, daerah 3 Raksa semua nih. Oke. Gimana pengalamannya? Aku sebelum jelasin aku pengen nanya sebagai konsumen dulu dong. Kira-kira yang ibu-ibu pernah nangkep ketika beli di Shopee Food apa nih? Diskonnya. Oh, baik diskonnya. Garis ongkir ya. Iya benar. Jadi memang dari awal kita launching itu di bulan Maret sampai sekarang memang kita support terus untuk UMKM maupun itu semua merchant yang bekerja sama dengan kita. Jadi untuk promo-promonya nanti ibu-ibu yang beruntung untuk bisa bekerja sama dengan kita dan apalagi saat ini di zaman pandemi ya RKB ini menurut saya juga bagus untuk mewadahi para UMKM sehingga bisa memperkenalkan kolaborasinya juga di sini. Jadi di sini Shopee Food juga ini menawarkan nanti untuk teman-teman di sini untuk membuka outlet online-nya di aplikasi Shopee Food. Nah, terus oleh Pak Ahmad dan Pak Di sebagai area di Tangerangnya. Nah, Shopee Food sendiri ini kita nge-link sama aplikasi Shopee dulu. Jadi konsumennya yang ada buka di aplikasi Shopee yang bisa belanja online dia juga bisa buka Shopee Food. Itulah kenapa kita bisa terkoneksi sampai dengan 80 juta pengguna Shopee. Dan 80 juta ini terus bertambah. Update terakhir bahkan sudah mencapai 96 jutaan. Tapi ini untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk Tangerang sendiri tentunya juga potensinya masih banyak. Dan untuk promosi-promosi tadi nih, nah seperti yang tadi aku dengar, kalau apa sih yang tertanam di informasinya konsumen, pasti tentu pengennya diskon sama gratis ongkir ya. Nah, untuk support-support itulah kita juga nanti di belakang-belakangnya kita juga jelasin untuk mekanisme promonya. Nah, sampai dengan hari ini total outlet yang terdaftar di kita ini sudah hampir 85.000 ibu. Karena kita terus membuka area-area selain awalnya di Jabodetabek, juga ada di Jawa sampai di Sumatera dan Kalimantan. Nah, untuk itu Tangerang pun kita masih terus explore mengenai tenan-tenan atau merchant-merchant yang bisa berpotensi kolaborasi dengan kita itu melalui yang RKB ini gitu. Dan untuk mitra driver profesional kita juga kita ada dedikasi sendiri. Jadi drivernya ini memang khusus yang kita rekrut jaket orange gitu kita support juga untuk mengantarkan makanan gitu. Nah, ini tampilannya untuk Shopee Food sendiri. Ini area-area kita yang sampai akhir tahun ini ada 36 akan nambah juga di 50-an kota selanjutnya. Nah, ini kurang lebih kita juga bedanya mungkin kalau ibu-ibu di sini juga pernah lihat, oh ada juga nih komen-komen dari online lainnya gitu ya, ada hijau muda gitu ya. Kita jangan sebut merek ya Pak ya. Nah ini kita juga ngelakuin campaign-campaign ini Bu. Jadi promo-promonya juga kita supportnya apa aja sih. Jadi selain ibu-ibu nanti kita juga, oh saya juga habis setelah masuk mau ngapain nih. Nah kita juga tetap menjaga komunikasinya dengan menawarkan promo-promo. Jadi di sini kita ada namanya promo reguler, sama ada namanya promo patungan. Nah yang ada di contoh ini sebenarnya kayak Ramadan atau makan gratis, makan murah, yang ibu-ibu pernah lihat di aplikasi ini ada diskon kok, ada yang lebih dari 50%, ada 60, ada 70. Itu promo patungan itu. Jadi promo patungannya yang memang merchant ada support juga untuk potongannya, tapi masih bisa mengakomodir untuk promosi-promosinya. Balik lagi kita tetap hanya menawarkan, tapi ibu bisa ngitung nih dari segi pendapatan itu menyesuaikan nih promo-promonya. Nah, dari segi promo-promonya pun kita campaign-nya berbeda-beda. Jadi yang nextnya ini nanti kita bisa untuk yang udah masuk juga ke promosinya kita ada stage-nya juga, periode-periodenya lah. Jadi yang kedepannya nih kita misalkan awarin 17 November ada promo lagi. Nah sebelum mungkin saya sampaikan
menyampaikan lebih lanjut untuk promo-promo patungan ini, sebenarnya yang ingin kami sampaikan, Shopee Food ini juga nggak cuma ketika merchant-merchant udah ikut hadir di sini ya untuk kolaborasi, terus kita lepas gitu aja. Enggak, jadi kita tetap nawarkan juga promo-promonya dan ayo ada UMKM yang pengen maju, pengen naik kelas juga, kita juga bisa tawarkan ini promo-promonya. Gitu. Nah, secara alur pemesanan ini kurang lebih seperti ini. Jadi dari awalnya ibu sebagai customer gitu ya, pemesanan lewat aplikasi Shopee dan pilih Shopee Food, kemudian driver akan menerima orderan di sekitarnya. Kemudian dari driver ini nanti akan datang nih ke merchant ibu. Nah, yang mungkin kita akan antisipasi adalah ketika driver ini datang, ibu-ibu juga tetap ada notifikasi nih di aplikasi Shopee partnernya. Nanti akan muncul orderannya sekian. Contoh, ada di sini yang jualan soto, ada ya. Nah, contoh makanan menunya soto nih, yang dipesan ada 2 porsi. Nah, setelah driver datang atau ibu dapat notifikasi, harapannya tetap ibu tetap nunggu drivernya datang untuk konfirmasi. Kenapa? Karena driver di Shopee Food saat ini hanya bisa meng-cancelnya itu kalau dari drivernya. Jadi bukan dari customer ataupun dari merchant. Jadi merchant itu tetap udah pasti menerima. Gimana kalau misalkan stoknya nggak ada? Nah, kalau stoknya nggak ada, kita ada manajemen menunya juga di aplikasi Shopee Partner. Nanti pada saat menunya kosong, kita bisa matiin. Yang pasti, agar tidak terjadi kerugian lah kalau dari ibu-ibu, saya udah ada notifikasi ternyata orderannya di cancel sama driver. Nah, untuk itu driver tiba dulu, kemudian sudah lengkap, ibu-ibu bisa menunggu untuk username sama password yang akan kita kasih atau loginnya nanti lewat nomor telepon itu bisa dikirimkan lewat emailnya ibu. Sambil nanti kalau udah berpartisipasi, tim kita akan visit nih ke lokasinya ibu untuk bisa kirim ini. Nah, ini contoh exposure-nya ya, gambarannya kalau Shopee Food ini ada di aplikasi Shopee-nya di mana sih? Di sini, terus nanti ada promo-promonya di sini. Nah, yang mau kita kasih tips-tipsnya untuk berjualan di online, yang terpenting adalah memang menu-menunya sama fotonya ibu-ibu paling tidak ada yang ibu menu aslinya lah. Jadi memang kalau di sini ibu-ibu ada kesulitan, Pak gambarnya belum ada nih saya, itu kita bisa sediakan generalnya yang kita punya. Tapi akan lebih baik memang menu-menunya memang langsung dari ibu-ibu sendiri. Biar kelihatan keunikannya, ciri khasnya juga. Nah, itu yang jadi tampilannya nanti ketika konsumen pesen sesuai nih yang datang juga sama fotonya ya. Gitu. Pasti kan ibu juga sebagai konsumen juga happy kan. Gitu. Kemudian untuk harganya juga penting. Jadi harganya nanti kita ada strukturnya juga untuk potongannya. Sebenarnya secara pendaftaran kita free. Untuk pendaftaran kita tidak ada potongan apa-apa. Yang memang pada saat sudah aktif yang kita tawarkan nanti adalah commission fee-nya untuk support promo-promonya. Gitu. Nah, ini contoh gambarannya kalau pada saat konsumen pesan ya, pesan kopi atau pesan makanan gitu ya. Ini ada menu-menunya. Nah, nanti teman-teman yang ada di Tangerang seperti Pak Ahmad nanti akan menanyakan, Bu, menu-menunya apa aja nih yang mau dimasukin? Contoh, ada kopi gula merah, deskripsinya apa, sama harganya. Gitu. Nah, ini secara gambaran di aplikasi Shopee Food-nya ya sebagai konsumen, mereka ketika pesan ada pengecekan alamat pengirimannya sudah sesuai, kemudian mereka pesan sekarang. Nah, potongan-potongan diskonnya pun ada di sini nih. Ada diskon makanan, ada diskon pengiriman gitu ya. Kemudian driver akan mencari. Nah, disinilah statusnya kalau dari si konsumen. Ketika dia sudah diterima oleh driver, konsumen sudah nggak bisa cancel lagi orderannya. Otomatis kalau mereka salah, mereka akan chat ke driver atau mereka hubungi ke CS. Nah, untuk itulah driver kadang bisa cancel orderannya ataupun mereka akan terima info dari customer service kita bahwa akan di-cancel nih, misal ada salah order gitu ya. Nah, yang jadi antisipasi ibu adalah tempat usaha ibu ketika drivernya tiba dulu nih baru masak makannya. Gitu. Kemudian di sini kita juga ada penilaian-penilaiannya, ada rating. Jadi nggak cuma driver doang nih kita dapat ratingnya, tapi juga restoran. Semakin ratingnya juga bagus, ibu-ibu pasti di sekitarnya sekitar 5 km sampai 20 km, ibu-ibu juga makin lama bisa makin atas nih, makin dikenal. Dan ada historinya juga. Nah, inilah sebenarnya poin penting juga bagi konsumen yang nantinya ketika makan makanannya, orderannya, pesanannya ibu, ternyata enak, mereka kan tinggal buka historinya aja. Dia mungkin lupa namanya atau lupa lokasinya, tapi mereka ketika lihat halaman ini, oh, saya kemarin tuh makan soto enak nih, saya mau pesan lagi nih. Nah, bisa dilihatnya di sini. Gitu. Nah, kita lanjut untuk yang di aplikasi
merchantnya nih, yang tadi Shopee app-nya. Jadi ketika sudah bergabung dengan Shopee Food, nanti ibu-ibu akan dapat username sama password. Username passwordnya ketika di login ada dua cara. Ada yang bisa username password atau lewat nomor telepon. Nah, makanya ketika daftar diharapkan nomor telepon itu yang aktif, bukan yang hanya aktif internet atau WA ya. Nah, tujuannya ini nanti loginnya bisa lewat SMS. Gitu. Nah, bedanya untuk yang login lewat SMS ini sebagai owner, sebagai pemilik. Jadi nanti ibu-ibu bisa rubah menu, ada tambahan menu atau rubah harga, itu bisa di sini. Kecuali yang ibu-ibu punya ada karyawan nih atau punya tim lah yang ada di lokasi, ibu-ibu bisa kasih mereka untuk buka di handphonenya itu username masuk saja. Jadi ada dua akun ya, jadi sama-sama memiliki tokonya sama, tapi dua akun ini tujuannya untuk sebagai owner sama sebagai staff. Gitu. Nah, lanjut apa aja sih pilihan-pilihannya? Nah, di sini ada pilihannya, ada order, ada menu, ada Shopee Pay, ada setting. Nah, di sini ibu-ibu yang memang ada yang home industry atau ada yang jualan di bisa nerima makan di tempat, kita sarankan juga bisa daftar Shopee Pay-nya. Nanti kita kirimin QRIS-nya. Nanti ibu-ibu bisa cek nih. Jadi ini juga pengalaman teman-teman merchant ya. Kadang mereka bingung nih, transaksinya ini ada di sini atau di sini sih. Jadi untuk transaksi yang Shopee Pay pada saat konsumen scan itu akan terimanya di Shopee Pay sini. Tapi kalau orderannya ibu-ibu yang sebagai food, Shopee Food, ini ngeceknya dari orderan sih. Ntar di sini ada pilihan, ada tulisannya orderan hari ini berapa, kayak gitu. Atau nanti rinciannya juga akan dikirimkan lewat email yang didaftarkan. Nah, ini pengaturan-pengaturannya, ibu-ibu bisa mengatur ketika outletnya nanti sudah aktif, ibu-ibu di sini masih statusnya tutup. Jadi sebisa mungkin ketika udah terima username password, ibu-ibu udah bisa buka nih. Ada juga nih cerita, merchant ada komplain, Pak saya kok nggak aktif-aktif ya? Ternyata pada saat dia buka aplikasinya, dia belum aktifin ini. Nah, jadi jangan lupa ketika login username passwordnya, dicek bagian setting, ini store-nya dibuka. Tapi dibukanya setelah ibu-ibu cek nih menu-menunya udah sesuai belum sama harga yang diharapkan. Gitu ya. Sama jam operasionalnya juga. Semua ada di bagian setting juga, pengaturannya. Gitu. Nah, tambahannya yang terbaru kita menu-menu ini bisa ditambahkan atau rubah harga itu di aplikasinya. Tapi hanya khusus untuk yang login lewat nomor telepon. Gitu ya. Nah, ini nih yang kita tawarkan. Jadi dari sekian fitur-fitur Shopee Food dan kelengkapan promo-promonya, kita tawarkan untuk promosinya ini memang 100% disupport oleh Shopee Food. Jadi nanti ibu akan ikut dalam campaign kita yang diskon 50%, ada juga gratis ongkir, gratis ongkirnya sampai dengan 10.000 ya. Nah, ini dengan ada struktur komisinya 20% ibu. Nah, struktur komisi ini sebenarnya bisa ibu-ibu pertimbangkan juga hitungannya dengan harga yang ibu harapkan. Jadi contoh, Pak saya jual soto ini 20.000, tapi kalau misalkan saya jual di aplikasi ini bisa disesuaikan berapa ya? Biar saya juga nggak rugi gitu kan ya. Nah, ibu juga bisa hitungin ya, misalkan disesuaikan harganya 20% ini kan bisa rumusnya adalah 20.000 dibagi 0,8 atau enggak ditambah 25% misalkan. Itu ibu-ibu hitung juga sendiri. Yang penting harga yang kita dikasih itu sesuai aplikasi. Jadi contoh, Pak saya pengen harganya itu saya terima 20.000. Berarti saya bisa masukin aplikasi berapa ya? Oh, kalau ibu mau nambahin 20% yang masuk ke harga ibu, berarti naiknya jadi 25.000 kayak gitu. Atau misalkan ibu pengen juga sekarang promo-promo campaign-nya, jadi dihitung-hitung, yaudah deh saya naikinnya 30% atau berapa, selama harga-harganya ibu sekalian ini kan bertanggung jawab di sisi merchant. Jadi harganya misal soto, saya soto kalau kasih harga 25.000 masih oke nggak ya? Nah, itu kan insting dari UMKM bisnis ya. Jadi ibu sendiri nih yang memutuskan harganya masih layak apa enggak nih untuk porsinya ibu-ibu sekalian. Selama itu masih oke, ibu bisa pasang harganya sesuai yang diharapkan. Yang pasti dari kita nanti akan potong sesuai komisi ini. Kalau untuk yang promo reguler, nanti kalau ada promo patungannya, nanti kita akan sampaikan lagi setelah aktif. Itu yang pasti kita ada program-program ini kita menata. Jadi nggak cuma yang ada tenan-tenan di mall aja nih yang kita tawarkan, enggak. Tapi kita UMKM pun kita juga tawarkan. Laporan transaksinya kita juga setiap hari akan kirimkan itu. Hanya untuk uangnya masuknya itu adalah H+1 hari kerja ya. Jadi contoh kalau misalkan hari ini hari Jumat, uangnya ibu akan masuknya itu di hari Senin sesuai hari jam kerja bank. Tapi untuk notifikasi emailnya, laporan emailnya, ibu tetap dapat hari Jumat dapat, Sabtu dapat, Minggu dapat. Hanya uangnya akan masuknya di Senin gitu. Contoh laporannya itu kalau untuk Shopee Pay kayak gini, dia ntar dalam bentuk Excel gitu lah, bisa buka di handphone juga.
atau nanti laporan transaksinya Shopee Pay dan Shopee Food juga berbeda. Biar ibu-ibu sekalian juga nggak bingung nih ketika dapat terima laporan ada yang beda, kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih ini sama-samanya hampir 1 hari kerja ya, dan biasanya transfernya itu di siang hari. Jadi ibu kalau misalkan ngecek, oh hari Senin, berarti masuknya di Selasa. Kalau misalkan Selasanya itu hari libur, berarti bank akan prosesnya di hari Rabu. Berikutnya seperti ini juga. Oke? Kita simulasinya yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan hari Kamis, berarti uangnya akan masuknya di Rabu. Biasanya di sekitar jam 3 sampai jam 5 ini ibu-ibu cek. Nah, berikutnya memang kalau ibu-ibu punya aplikasi handphonenya ada mobile banking ya, ada beberapa bank yang punya mobile banking, ibu-ibu enak bisa ngecek langsung. Gitu. Jadi yang memang bank kerjasama kita ada BUMN juga, ada BRI, BNI, atau BCA, itu bisa diprosesnya dia suka online di hotel 1 sih. Gitu. Oh iya. Satu lagi paling kalau untuk bedanya teori Shopee Pay sama Shopee Food, ini bedanya kalau Shopee Pay itu ada potongan MDR-nya itu 0,7 ya. Tapi selama usaha mikro sampai dengan Desember itu Bank Indonesia regulasinya 0%. Jadi kalau misalkan saya scan barang QRIS-nya di Soto, itu nanti pas bayar di tempat itu 100.000 misalkan ya. Besoknya secara normal itu potongannya ada 0,7%, sekitar Rp700. Tapi kalau tidak, itu normalnya ada 100.000. Jadi MDR-nya ini sebenarnya normalnya adalah 0,7%. Tapi selama pandemi ini kita ngikutin regulasi Bank Indonesia ada 0%, berarti akan ditransfernya sesuai 100.000 juga. Gitu. Jadi ada dua ya produk yang kita tawarkan sebenarnya, ada Shopee Food, ada Shopee Pay-nya. Tapi keduanya ini ibu-ibu juga bisa daftarkan. Kalau untuk yang bisa menerima makan di tempat juga bisa ada via Shopee Pay. Atau kalau memang saya hanya orderan online kok, hanya di rumah, itu bisa Shopee Food. Ya, masuk ke cara pendaftaran. Jadi kalau Shopee Pay itu dia hanya cukup di bagian poin nomor 1 aja nih ibu. Dia hanya ada KTP, cukup siapin KTP sama buku tabungan. Tapi karena ibu juga kita arahkan untuk Shopee Food, berarti akan mempersiapkan butuh foto produk. Ada list menunya juga. Nah, list menunya ini kalau ibu kesulitan buat isinya, bisa lewat kertas aja difotoin. Atau ada buku menu misalkan. Tapi yang memang list menunya kalau bisa sudah disesuaikan commission ya. Jadi biar ibu-ibu bisa hitung sendiri. Yang pasti kalau misalnya mau dibantu hitungan rumusnya bisa nanti dibantu oleh teman-teman kita di Tangerang. Nah, bagi yang udah lengkap nih, ini kan kita ada sempat share juga di grup dari Pak Himawan untuk upload KTP sama buku tabungan. Jadi bertahap kita bisa bantu untuk daftarinnya. Nah, ini ada linknya, nanti kita coba kirim lagi. Nanti akan dibantu hubungin oleh Pak Ahmad ya, dari teman Shopee Food. Gitu. Nanti kurang lebih ini pengisiannya nanti setelah sesinya aku bukain. Dia lebih ke alamat, lokasinya juga, titik lokasinya juga yang penting nih. Kalau titik lokasinya di rumah biasanya kan ada Google Maps-nya, kita bisa kirim linknya juga. Tujuannya biar driver bisa tepat datangnya ke lokasi yang sebagai outlet. Gitu. Perlu dikasih ini ya, patokannya itu. Ya, sama ada patokannya juga. Itu biar di bagian alamat nanti. Nah, dari segi cara pendaftaran Shopee Food, ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum masuk di sesi akhir. Ya, boleh. Aku yang tulisnya belum ada, bagaimana kan? Ya, jadi kalau misalkan yang belum ada, kita bisa daftarkan sekaligus pada saat nanti daftar Shopee Food ini. Shopee Food ini udah ada. Oh, oke, berarti nanti penambahan aja Bu. Penambahan. Ya, nanti kita coba cek dulu timnya yang biasa daftarin siapa. Nanti tinggal kita minta untuk tidak ditambahkan Shopee Pay-nya. Itu kan tetap diisi aja ya nama usahanya ya. Gitu. Oh berarti udah aktif Shopee Food-nya ya? Oke. Untuk yang Shopee Food berarti kemarin mungkin case ibu ini dia Shopee Food-nya hanya daftarkan Shopee Food aja ya. Nah makanya kita tawarkan di sini kita sekalian aja kalau memang ibu punya Shopee Food dan Shopee Pay daftar keduanya. Ataupun yang udah ada Shopee Pay-nya nih, kita infoin aja ke kita. Karena tujuannya dia satu aplikasinya ibu ini digabung. Jadi sama-sama Shopee partnernya ini bisa buka Shopee Pay sama Shopee Food-nya. Iya. Jangan daftar terpisah ya, nantinya bingung.